Di saat tim medis lain hanya menolong tentara di barisan belakang dan tengah, ini si Desmond sampai ikut maju ke garis depan nih guys, gokil. Sampai berkali-kali si Desmond yang sama sekali nggak megang senjata itu hampir ke headshot sama tentara Jepang. Di medan perang itu udah nggak ada lagi bully-membuli karena agama atau karena apapun. Teman-teman yang dulu membuli Desmond saat di asrama militer pun saat ini semuanya saling bekerja sama, saling membackup satu sama lain. Terutama membackup Desmond yang jadi satu-satunya tenaga medis di garis depan. Kalau Desmond itu mati, maka bisa dibilang tentara di garis depan pun juga bakalan mati. Karena nggak bakal ada lagi yang akan nolong mereka. Pokoknya seru banget nih guys, kalian download dan tonton aja sendiri filmnya dan jangan lupa pakai headset kalian. Lalu ada salah satu teman asramanya Desmond yang terkena ledakan sampai kedua kakinya putus. Lalu ada salah satu tenaga medis yang berkata pada Desmond bahwa cukup kasih dia penghilang rasa sakit aja lalu pergi. Karena kondisinya nggak bakal mungkin ketolong lagi dan dia udah pasti mati. Tapi... Please don't leave me. I've got kids. I ain't going anywhere. I'm gonna get you home. Desmond pun gak mau ninggalin dia dan tetap ngangkut dia ke belakang dan tetap bilang ke tim medis lain bahwa dia harus tetap diobatin, dia pasti bakalan tetap hidup. Desmond pun terus kembali ke garis depan lagi untuk menolong yang lainnya. Singkat cerita, malam pun tiba dan semua pun mundur terlebih dahulu karena kondisinya yang gelap itu gak memungkinkan untuk tetap melakukan penyerangan. Tapi saat semua memilih beristirahat dan berlindung, Desmond malam itu masih tetap mau kembali ke garis depan untuk menolong para tentara lain yang masih terluka dan masih ada di sana. Lalu saat dirasa cukup, Desmond pun akhirnya mencari tempat berlindung untuk beristirahat. Saat di suasana malam itu, Desmond yang sedang berlindung bersama rekannya pun kemudian bercerita tentang alasan sebenarnya dia tak ingin memegang senjata. Desmond berkata bahwa sebenarnya tak boleh membunuh adalah perintah agama. Namun, tidak memegang senjata itu bukan perintah agama, tapi hanya kemauan pribadinya Desmond aja. Dulu, sewaktu di rumah, ayahnya Desmond yang mabuk selalu melakukan kekerasan pada Desmond dan kakaknya. Desmond pun masih bisa terima. But you didn't kill him. In my heart, I did. Singkat cerita, pagi hari pun tiba, lalu para tentara Jepang yang jumlahnya ribuan tiba-tiba menyerbu mereka dari bawah tanah. Karena jumlahnya yang sangat banyak, maka mereka pun terpojok dan terpukul mundur dan berlari menuju tebing Heksau untuk kabur turun. Tapi karena penyergapan mendadak itu, jadi banyak banget korban di sana nih guys. Banyak teman-teman asrama yang Desmond kenal meninggal dan terluka di sana. Dan akhirnya saat semua tentara termasuk para komandan di asrama militernya dulu yang memilih kabur dan kembali ke markas, Desmond pun yang sedang melihat teman-temannya mati dan terluka pun benar-benar bingung, gak tahu harus kabur atau tetap tinggal dan menolong mereka. Sementara tentara Jepang sangatlah banyak dan masih terus menyerbu mereka. Lalu saat kondisi seperti itu, Desmond pun berkata kepada Tuhan bahwa What is it you want of me? I don't understand. I can't hear you. All right. akhirnya Desmond pun memilih untuk kembali ke garis depan dan menolong sebanyak mungkin para tentara yang masih tertinggal di sana. Satu demi satu, Desmond terus mengangkut para tentara itu sendirian. Tapi saat sampai di tebing Heksau, dia tak bisa menurunkan mereka sendirian. Akhirnya dia pun mengambil tali dan lalu membuat sebuah simpul berlubang dua. Yang dulu saat di camp pelatihan, simpul itu dianggap salah dan dianggap seperti BH cewek. Tapi justru sekarang simpul Desmond itu berhasil mengikat para korban terluka itu dengan lebih kuat dan Desmond pun menurunkan mereka satu demi satu. Lalu tentara yang sedang berjaga di bawah pun melihat satu demi satu ada tentara yang turun dan selamat. Tapi mereka bingung dari mana datangnya mereka itu dan siapa yang nurunin mereka juga nggak tahu. Si komandan yang baru sampai di markas pun masih terus kepikiran bahwa masih banyak anak buahnya yang masih terluka dan tertinggal di atas sana. Tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa dan nggak bisa menolongnya. Komandan itu pun frustasi dan meminta bantuan kemana-mana untuk mengirim pasukan tambahan untuk kembali ke atas, tapi pasukan itu baru bisa datang esok harinya.
Sementara Desmond yang masih di medan perang sendirian dan tanpa memegang senjata sama sekalipun terus-menerus main petak umpet sama tentara Jepang dan terus-menerus menolong para rekannya yang terluka itu. Bahkan saat Desmond masuk ke markas bawah tanahnya Jepang dan melihat tentara Jepang yang sedang terluka pun, dia juga tetap menolongnya. Intinya Desmond di sana berusaha menolong semua orang yang dia bisa, termasuk tentara musuh sekalipun. Hingga waktu malam pun tiba dan Desmond masih terus kembali ke garis depan lagi dan lagi. Please, Lord, help me get one more. Please, help me get one more. One more. Help me get one more. One more. Help me get one more. Sepanjang malam dia sendirian di medan perang tanpa satu orang teman pun. Akhirnya pagi pun tiba, lalu sang komandan pun kaget melihat semua anak buahnya yang ternyata telah berada di ruang perawatan. Lalu saat komandan itu bertanya siapa yang telah melakukan semua ini, maka mereka pun menjawab bahwa Desmond lah yang telah menolong mereka sendirian di atas sana sepanjang malam. Sang komandan pun akhirnya segera mengumpulkan pasukan untuk kembali ke Hexau. Setelah Desmond merasa cukup, akhirnya Desmond pun berhasil turun dan selamat dari kejaran tentara Jepang itu. Dan saat tiba di bawah, semua tentara di sana benar-benar nggak nyangka sama apa yang udah Desmond lakuin sendirian di atas sana. Mereka semua pun kagum dan benar-benar nganggep Desmond sebagai pahlawan. Saat setelah tiba di markas, sang komandan pun menemui Desmond dan mengatakan pada Desmond bahwa ternyata selama ini dia telah salah. Desmond yang selama ini hanya dianggap sebagai anak yang kurus dan egois karena terlalu taat pada perintah agamanya dan dianggap sebagai penentang perang, tapi justru dia berhasil membuktikan bahwa dia adalah seorang pahlawan. I hope one day you can forgive me. Di akhir film pun diperlihatkan bahwa semua tentara yang sudah berkumpul dan bersiap untuk naik lagi ke Hexau dan berperang lagi. Tapi mereka semua berkata bahwa mereka nggak mau kembali ke atas tanpa Desmond. Mereka semua menganggap bahwa bila Desmond ada bersama mereka, maka Tuhan akan memberikan pertolongan kepada mereka juga. Akhirnya saat detik-detik mereka semua sudah berkumpul dan mau naik ke atas lagi untuk berperang, mereka semua pun masih menunggu Desmond mendoakan keselamatan mereka. Dan film pun berakhir. I was praying the whole time. I just kept praying, Lord, please help me get one more. When I got this, I say, Lord, please help me get one more. Guys, kalau kalian